Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Jumat 28 Mei 2021, Pekan Biasa ke-8. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus, bab 11 ayat 11 sampai dengan 26. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah segala kuasa, di dalam keabadian-Mu, Engkau memanggil semua orang untuk menikmati kebaikan-Mu dalam segala zaman. Kumohon rahmat-Mu bagiku, agar aku beroleh kekuatan daripada-Mu untuk setia berharap di tengah kenyataan hidup yang kuhadapi penuh tantangan dan godaan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya
bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, jadikan hidup kita pohon ara yang berbuah kebaikan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini penginjil Markus menceritakan tentang bagaimana Yesus mengutuk pohon ara dan menyucikan bait Allah yang telah dikotori oleh para pedagang dan oleh para imam serta ahli Taurat. Ketika itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Di tengah jalan, dia melihat pohon ara yang sudah berdaun dan berharap mendapatkan buah ara. Ternyata tidak ada apa-apa pada pohon tersebut, kecuali hanya daun. Yesus mengutuki pohon ara itu. Para murid yang melihat kejadian itu menjadi tercengang. Keesokan harinya, Yesus dan murid-muridnya datang ke bait Allah di Yerusalem. Dia melihat para pedagang berjual beli dalam bait Allah. Yesus marah dan mengusir mereka semua karena mengotori rumah Tuhan. Cerita ini sebenarnya mengandung makna simbolis. Pohon ara berdaun dan bait Allah yang berdiri megah adalah gambaran orang-orang Yahudi yang rajin mengikuti ibadat, tekun menjalankan aturan-aturan keagamaan, tapi hidupnya tidak berbuah, tidak membuat keadaan di sekitarnya menjadi lebih baik. Hati mereka diselimuti kemunafikan, tipu daya, suka merampas, mencopet, tidak jujur dalam takaran barang jualan, bersumpah palsu, pungut-pungutan, pajak. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi terus-menerus melakukan berbagai macam ketidakadilan. Mereka juga tidak setia kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, Yesus menghendaki hidup kita syarat berbuah kebaikan, penuh semangat cinta kasih dan keadilan. Kedua, Yesus juga menuntut iman akan Allah. Kita harus sungguh-sungguh berdoa dan beribadah. Kita harus percaya bahwa bait suci adalah rumah kudus, tempat bertemu dengan Allah. Ketika iman kita tidak terarah lagi kepada Tuhan, dan ketika kita tidak tahu membedakan kebaikan dan kejahatan, keadilan dan kebenaran, maka kita akan seperti pohon ara berdaun lebat tapi tak berbuah, dan juga seperti bait suci bukanlah menjadi rumah doa, rumah Tuhan, tetapi sarang penyamun. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.